Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang prefix. Apa itu prefix ya? Tapi semuanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang dan juga agar kalian selalu bisa mengikuti informasi terbaru tentang pelajaran di channel kami ya. Langsung saja kita ke materi. Yang utama di sini kita adalah pengertian dari prefix. Prefix itu apa? Prefix itu kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah awalan, ya, awalan. Yang mana awalan itu adalah dia terletak di awal kata atau melekat di kata sebelah depan, ya, di awal. Kalau di awal prefix, di belakang suffix. Suffix akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya. Bahkan pada kesempatan ini, prefix yang akan kita bahas adalah terdiri dari 5 macam. Ini adalah prefix yang sering digunakan. Yang pertama dia adalah this, kemudian and, yang ketiga dia adalah miss, yang keempat re, dan yang terakhir adalah in. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama dia adalah this. This ini dia adalah opposite of, ya, opposite. Ya, opposite itu dia berarti adalah berlawanan. Berlawanan di sini berarti dia adalah berlawanan dengan kata yang diberi prefixnya. Kata dasarnya apa, kemudian dikasih this, dia nanti artinya adalah berlawanan dengan kata yang diberi prefix tersebut. Ya. Kemudian penulisannya dia adalah yang pertama dia adalah dengan this ditambah dengan misalnya contohnya adalah dengan like, ini contohnya ya, dia akan menjadi dislike. Sekali lagi, this ditambah dengan like, dia menjadi dislike. Like sendiri dia mempunyai arti adalah sebagai suka. Ya, suka itu dia adalah like. Ketika dia berubah menjadi dislike, dia berubah menjadi tidak suka. Sekali lagi, prefix this itu adalah opposite, ya, lawannya. Ketika kata dasarnya like yang berarti suka, ketika dislike dia menjadi tidak suka. Ya. Lebih jelasnya kita ambil beberapa contoh lagi. Ya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama dia adalah dishonest. Ya. Dishonest ini kata dasarnya adalah honest, yang mana artinya adalah jujur, ya. Honest itu jujur. Ketika dia dishonest, dia berubah makna menjadi tidak jujur, ya. Jadi dis ini dia adalah merubah makna kata menjadi berlawanan. Contoh berikutnya dia adalah disagree. Disagree ini dari kata dasar agree, yang mana agree ini dia artinya adalah setuju, ya. Agree setuju, ketika disagree dia menjadi tidak setuju. Nah, contoh berikutnya disappear, ya. Disappear, appear di sendiri artinya adalah muncul, ya. Appear itu adalah muncul atau terlihat. Disappear dia menjadi tidak muncul atau bisa disebut dengan menghilang, ya. Disappear kata dasarnya appear, kemudian ada tambahan dis menjadi tidak muncul atau menghilang. Itulah penggunaan dari prefix this. Prefix yang kedua dia adalah and, ya. On dibaca and. And sendiri secara artinya dia adalah negatif. Dari and ini adalah negatif. Negatif sama juga dengan not, ya. Negatif berarti bisa diartikan dengan tidak ataupun belum ataupun kurang, ya. Negatif. Dari dia adalah negasinya juga bersama dengan non, tidak, ya. Nanti ada kata tidak di situ. Nah, penulisannya dia adalah dengan contohnya an, kemudian dia tambah dengan kata known, ya, dia menjadi unknown, ya. An tambah known jadi unknown. Known sendiri, ya, di sini ada diketahui. Known artinya adalah diketahui. Sedangkan unknown dia berubah menjadi tidak diketahui, ya. Jadi noun itu adalah diketahui, negatifnya menjadi unknown atau tidak diketahui. Nah, berikutnya ada contoh-contoh lagi. Di sini ada unfinished, ya, unfinished. Jadi kata dasarnya adalah finished. Finished artinya dia adalah diselesaikan. Ingat, artinya adalah negatif. Kalau positifnya diselesaikan, negatifnya menjadi belum diselesaikan, ya. Finished itu telah diselesaikan, unfinished menjadi belum diselesaikan. Contoh berikutnya ada lagi unfriendly, ya. Friendly sendiri dia artinya adalah ramah.
unfriendly, yang pertama ramah, dia berubah menjadi tidak ramah karena negatifnya. Contoh berikutnya ada lagi unlike. Ya, like di sini, ya, like di sini dia artinya tidak suka tapi adalah seperti. Ya, like artinya dua macam, bisa suka, bisa seperti. Tapi kalau di sini like-nya adalah seperti. Ya, seperti ketika unlike dia menjadi tidak seperti. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi itu adalah negatif dari kata yang diberi awalan, yang artinya bisa tidak, ataupun belum, ataupun kurang. Nah, sekarang kita ke prefix yang ketiga. Yang ketiga dia adalah miss. Ingat, miss-nya dengan S1 bukan S2. Kalau S-nya 2 nanti berbeda arti. Ini adalah miss, miss-nya dengan 1 S saja. Kalau miss-nya ada 2 S nanti adalah bisa nyonya, bisa asumsinya bisa diganti dengan kata ganti ya, itu nanti. Ini adalah miss, S-nya cuma 1. Apa artinya nih? Di sini dia adalah wrongly atau mistake. Ya, wrongly atau mistake yang berarti dia adalah suatu salah atau kesalahan. Miss ini berarti dia adalah salah. Ya, miss artinya adalah salah. Contoh mulanya bagaimana? Miss kemudian diikuti dengan communication. Ya, miscommunication dia berubah menjadi miscommunication. Ingat S-nya cuma 1. Communication sendiri artinya dia adalah miscommunication, ini dia artinya adalah kesalahan dalam komunikasi. Ingat, ada miscommunication, miss artinya adalah salah. Jadi ketika miscommunication atau dalam bahasa kita adalah miskomunikasi, dia adalah kesalahan komunikasi. Miss artinya adalah salah ketika miss-nya cuma 1 ya. Miss-nya S-nya cuma 1 bukan 2. Kalau 2 nanti berbeda arti lagi. Ya. Kemudian contoh lainnya ada lagi di sini dengan kata misinterpret. Interpret ya. Interpret ini dia artinya adalah menafsirkan. Jadi ketika menjadi misinterpret dia menjadi salah menafsirkan. Nah, yang kedua, misplace. Nah, place di sini artinya adalah tempat atau menempatkan. Misplace dia menjadi salah menempatkan atau salah tempat. Misplace. Ya. Contoh yang ketiga, misunderstand. Understand artinya adalah paham. Ketika ada misunderstand berarti dia menjadi salah paham. Nah, ini adalah penggunaan dari prefix miss. Ingat, miss S-nya cuma 1 yang berarti dia adalah salah atau kesalahan. Re di sini diartikan dengan again atau ulang. Ya. Re itu adalah again atau ulang. Contohnya ada dengan re kemudian diikuti dengan fill. Refill jadinya. Ya. Refill. Kita tahu ya, kemasan galon itu adalah refill. Itu berarti artinya apa itu? Artinya adalah mengisi ulang. Ya, fill itu mengisi, refill menjadi mengisi ulang. Contoh kalimat seperti apa? Kita lihat contoh katanya. Contoh katanya repaint. Repaint dari kata dasar paint, artinya adalah mewarnai atau mengecat. Ya, paint itu adalah mengecat. Repaint dia artinya adalah menjadi mengecat ulang, jadi mengecat lagi, diulangi mengecatnya. Berikutnya ada kata replay. Dari kata play itu adalah memainkan. Ketika kita replay berarti adalah memainkan ulang, diputar lagi, dimainkan lagi, itu namanya adalah replay. Ya. Kemudian rebuild, ya, rebuild ya. Build itu dari kata dasarnya adalah membangun artinya, sedangkan rebuild itu berarti adalah membangun kembali atau membangun ulang. Ya, itulah prefix re yang artinya adalah again atau ulang, mengulangi lagi. Mengulangi kembali. Sekarang kita ke prefix yang terakhir di materi kita. Dia ada kata in yang artinya dia adalah not. Not berarti dia adalah tidak. Ya. Contohnya bagaimana? In kemudian dia ditambah dengan correct. Ya, menjadi incorrect. Correct sendiri dia artinya adalah benar. Incorrect berarti dia adalah tidak benar atau salah. Ya, tidak benar atau salah. Contoh lainnya adalah inaccurate, ya, inaccurate dari kata dasar accurate. Accurate adalah berarti apa? Akurat. Inaccurate berarti apa? Tidak akurat. Kemudian ada lagi incomplete dari kata complete. Complete itu apa? Complete. Complete kalau bahasa kita ya. Complete itu kalau bahasa kita artinya adalah lengkap. Incomplete dia menjadi tidak lengkap. Ya. Satu lagi insecure. Dari kata secure. Secure itu apa? Secure. Secure itu adalah aman. Makanya ada istilah security. Security adalah petugas yang menjaga keamanan, dari kata secure itu ya.
Nah, jadi secure itu aman, insecure berarti dia adalah menjadi tidak aman. Ya, jadi demikian ya pembahasan tentang prefix, yang mana ada 5 materi yang kita bahas tadi ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Ingat, tetap rajin belajar, tetap rajin berdoa, dan yakin pasti keinginan kalian akan terlaksana. Terima kasih, mohon maaf kalau kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.